Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008, Putri Amira Nur Aini, NIM 193141011, dan Safrina Liantin Azhara, NIM 193141013. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang jaringan tema dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama hakikat jaringan tema, yang kedua yaitu prinsip dan kriteria jaringan tema, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan jaringan tema, yang keempat yaitu langkah-langkah dalam pembuatan jaringan tema, dan yang terakhir yaitu contoh jaringan tema. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008 akan menjelaskan tentang hakikat jaringan tema dan prinsip serta kriteria jaringan tema. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hakikat jaringan tema itu? Jaringan tema adalah pola hubungan antara pola tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang telah diambil dari bidang studi terkait. Nah, dengan terbentuknya jaringan tema, siswa diharapkan dapat memahami suatu tema tertentu dengan menggunakan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dan kriteria jaringan tema. Apa saja sih prinsip dan kriteria jaringan tema itu? Dalam menentukan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat. Yang kedua yaitu dari yang termudah menuju sulit. Yang ketiga yaitu dari yang konkret menuju abstrak. Yang keempat yaitu tema yang dipilih harus terjadi proses berpikir pada diri anak. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Nah, selanjutnya, sebuah jaringan tema dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, simple. Nah, yang dimaksud simple ini, jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sinkron. Hal ini berarti menyusun jaringan tema perlu diperhatikan sinkronisasi antara tema dengan materi-materi yang dijaring di dalamnya. Yang ketiga yaitu logis. Hal ini artinya keterkaitan antara tema dengan materi harus logis. Yang dijaring betul-betul merupakan bagian dari tema. Yang keempat yaitu mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang mudah dipahami oleh semua orang. Yang kelima yaitu kemenarikan. Ini artinya tema yang dipilih harus menarik sesuai dengan minat anak, tingkat perkembangan anak, dan bersifat konkret. Dan yang terakhir yaitu terpadu. Nah, ini artinya yaitu tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari jaringan tema. Adapun kelebihan dari jaringan tema itu ada 5. Yang pertama adalah penyeleksian atau penentuan tema sesuai minat akan memotivasi siswa-siswi untuk belajar. Yang kedua ada lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga adalah memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa dan siswi. Yang kelima adalah memberikan kemudahan bagi siswa-siswi dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Nah, adapun kelemahan atau kekurangan dari jaringan tema itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu sulit dalam merumuskan tema yang dangkal. Yang kedua yaitu cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga yaitu dalam pembelajaran guru lebih memilih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep.
Materi yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah pembuatan dari jaringan tema. Adapun langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan tema. Dalam penentuan tema ini biasanya dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Yang cara kedua adalah menetapkan terlebih dahulu tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru bekerja sama dengan siswa dan siswi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah menginventarisasi materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, langkah ini terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi yang akan disajikan bahan pembuatan jaringan tema. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan materi yang telah diinventarisir dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing. Yang keempat adalah menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Nah, pola hubungan antara tema dengan rumpun materi diilustrasikan dengan sebuah bagan. Selanjutnya, saya Safrina Liatin Azahra NIM 193141013 akan menjelaskan tentang contoh jaringan tema untuk kelas 1 sekolah dasar dengan tema 1 yaitu diri sendiri. Yang pertama, pada mata pelajaran PKN dengan kompetensi dasar menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, pada mata pelajaran penjasorkas dengan kompetensi dasar menunjukkan perilaku percaya diri dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. Yang ketiga, pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud sifat asli benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang keempat, pada mata pelajaran seni budaya dalam kompetensi dasar menunjukkan rasa percaya diri untuk berlatih mengekspresikan diri dalam mengolah karya seni. Yang kelima, pada mata pelajaran matematika karya seni. Yang kelima, pada mata pelajaran matematika dalam kompetensi dasar menunjukkan perilaku teliti dan peduli dengan menatap benda-benda. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kelompok kami presentasikan. Kesimpulannya yaitu hakikat jaringan tema adalah pola hubungan antar tema tertentu dengan subtema, pokok bahasan yang akan diambil dari berbagai bidang studi terkait. Saya akan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kelompok kami presentasikan. Kesimpulannya yaitu prinsip dalam membuat jaringan tema antara lain memperhatikan lingkungan terikat dari yang termudah menuju sulit, dari yang konkret menuju abstrak. Tema yang harus dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir anak. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Yang ketiga, jaringan tema mempunyai kelebihan antara lain penyelesaian penentuan tema sesuai minat akan motivasi siswa-siswa untuk belajar, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, memudahkan perencanaan dan pendekatan tematik, terdapat motivasi siswa-siswa memberi menuju sulit, dari yang konkret menuju abstrak. Tema yang harus dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir
anak, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Yang ketiga, jaringan tema mempunyai kelebihan antara lain penyelesaian penentuan tema sesuai minat akan motivasi siswa-siswa untuk belajar, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, memudahkan perencanaan dan pendekatan tematik, terdapat motivasi siswa-siswa, memberikan minat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Yang keempat, langkah-langkah membuat jaringan tema adalah A. Menentukan tema terlebih dahulu. Yang B. Menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. C. Mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisasikan ke dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing. Yang keempat, menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.